Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salam jumpa dalam program Tauladan Berkah, Tausiah bulan Ramadan, persembahan dari Bang Kalbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya Zamroni Hasan, MPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburaya sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin, Kuburaya. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini saya dapat bersama kembali di program Tausiah Ramadan, persembahan dari Bang Kalbar, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita umat Islam masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-16. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, diberikan pertolongan agar dapat melaksanakan dan menjalankan perjalanan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Hadirin rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah juga oleh Al-Imam Baihaqi bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi dari sebuah pidato yang panjang. Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya di hadapan para sahabat di hari terakhir bulan Sya'ban. Salah satunya beliau mengatakan, syahrun awwaluhu ar-rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Inilah bulan di mana bagian pertamanya adalah ar-rahmah, kemudian pertengahannya adalah al-maghfirah, dan bagian terakhirnya adalah itqun minan nar. Hadirin, bagian yang pertama itu adalah sepertiga pertama, terhitung mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nabi menyebutnya sebagai tahap ar-rahmah. Alhamdulillah kita sudah melewati bersama. Kemudian pada bagian pertengahan, terhitung mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Itu artinya hari ini kita berada di tahap pertengahan Ramadan yang disebut dengan al-maghfirah, hari-hari yang penuh dengan ampunan. Kemudian pada bagian terakhir dari tanggal 11 sampai tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu adalah itqun minan nar. Nah, hadirin, kita terus memohon kepada Allah dan terus berupaya berikhtiar agar kita dapat menyempurnakan tahapan perjalanan Ramadan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kita mendapatkan jaminan, kita mendapatkan sertifikat jaminan dari Allah berupa terselamatkan, pembebasan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari ke-16 bulan Ramadan, yang itu artinya besok 17 Ramadan adalah peringatan hari nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Hadirin rahimakumullah, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim, dan itu merupakan juga mukjizat teragung, mukjizat terbesar. Mukjizat-mukjizat yang lain yang pernah Allah turunkan di zaman Nabi Muhammad, kita hanya dapat mendengarnya. Berbagai macam mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad tidak terhitung banyaknya, dan itu bisa kita baca dari sejarah-sejarah sirah nabawiyah. Tetapi satu mukjizat teragung dari semua mukjizat yang pernah Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim. Sampai hari ini mukjizat itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan. Hadirin wal hadirat
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32 memberikan penjelasan tentang sikap orang-orang beriman setelah menerima kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasna al-kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan Alkitab, Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang terpilih. Alhamdulillah hadirin, kita termasuk menjadi bagian dari hamba Allah yang dipilih untuk menerima kitab suci Al-Quran. Apa yang terjadi setelah hamba-hamba Allah yang terpilih tadi menerima dan mendapatkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk, ya, yang akan menjadi rambu-rambu yang akan menuntun kehidupannya, yang akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan, faminhum zalimun li nafsi. Sebagian dari mereka orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka mendapatkan Al-Quran, mereka meyakini Al-Quran, tetapi kelompok ini, kelompok pertama ini masih berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kelompok kedua, wa minhum muqtasid, sebagian dari mereka berada di posisi pertengahan. Kemudian posisi ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kelompok tertinggi ini kelompok terbaik, mereka yang terus bergegas, berpacu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sangat indah apa yang dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas sebagai rujukan mufassirin, bapak tafsir dunia, sekaligus sahabat baginda Nabi SAW. Pendapat beliau ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya di juz 3. Saya membaca kitab itu. Sahabat Abdullah bin Abbas memberikan pengertian, tafsiran yang luar biasa. Kelompok pertama yang disebut sebagai zalimun li nafsi adalah hamba-hamba Allah yang mereka ketika mendapatkan Al-Quran, mereka mengamalkan, ya, mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu, walaupun ada banyak beberapa perintah yang terabaikan. Sebagian kewajiban mereka lakukan, tetapi juga ada beberapa kewajiban yang diabaikan. Kemudian terhadap larangan-larangan yang ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagian dia tinggalkan, sebagian masih juga dia kerjakan. Ini kelompok pertama yang disebut sebagai zalimun li nafsi. Kemudian kelompok kedua yang disebut dengan al-muqtasid, menurut Ibn Abbas, al-muqtasid ini adalah orang-orang mereka mengerjakan seluruh perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah wajib, dan mereka ini juga meninggalkan seluruh larangan-larangan yang haram. Tetapi di dalam Al-Quran ada perintah-perintah yang sunnah, di dalam Al-Quran juga ada larangan-larangan yang makruh. Nah, kelompok yang kedua ini masih istiqomah mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan yang haram. Hanya sebagian perintah yang sunnah dikerjakan, dan juga hanya sebagian larangan yang makruh itu ditinggalkan. Ini kelompok kedua. Lalu kelompok yang ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat biiznillah, ini kelompok tertinggi hadirin, adalah mereka yang mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Kemudian kelompok ini juga meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, baik larangan-larangan yang haram maupun larangan-larangan yang makruh. Masya Allah, hadirin. Kita sesungguhnya bisa melakukan muhasabah dari penjelasan tafsir ini. Kita sesungguhnya berada di mana? Apabila kita saat ini masih berada di posisi pertama, maka kita harus berupaya untuk bergerak, berubah posisi ke posisi kedua.
Dan apabila saat ini kita masih berada di posisi kedua, kita mesti berupaya juga berikhtiar untuk bergerak, untuk bisa meraih posisi tertinggi. Hadirin yang saya muliakan, yang menarik kemudian, Abdullah bin Abbas juga menjelaskan, kelompok pertama, kelompok yang tertinggi ini, kelompok pertama yang disebut dengan zalimul li nafsi, itu mereka akan menghadapi hisab kelak di akhirat. Dan kelompok ini insya Allah juga akan bisa masuk ke dalam surga Allah, tetapi dengan bantuan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang pertama ini sangat membutuhkan pertolongan Nabi, atau yang disebut dengan syafaat Nabi. Kemudian kelompok yang kedua, yang muqtasid tadi itu, mereka yang akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kelompok yang tertinggi, kelompok yang sabiqun bil khairat biidznillah, mereka ini yang akan masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab, tanpa melalui perhitungan atau tanpa melalui hisab. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari penjelasan ayat ini kita sesungguhnya bisa mengetahui bahwa saat ini di mana sesungguhnya posisi kita, hadirin. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ya, apabila kita masih berada di posisi di level yang paling rendah, maka melalui tausiah Ramadan ini, ya, saya mengajak kepada diri saya dan kepada yang lain untuk berupaya untuk berubah posisi ke level yang kedua, hadirin, yang muqtasid. Apabila kita saat ini berada di posisi al-muqtasid, maka mari kita berupaya berikhtiar agar kita bisa bergeser dan bergerak untuk mencapai posisi tertinggi yang sabiqun bil khairat biidznillah, sehingga kita mendapatkan jaminan sehingga posisi ini akan mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Yang ini menjadi harapan dan dambaan dari setiap insan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan ini, bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi bahwa tidak ada zikir terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kemudahan bagi kita umat Nabi Muhammad dengan diturunkan Al-Quran menjadi jalan kemudahan untuk mendapatkan pahala. Betapa tidak ketika kita membaca Al-Quranul Karim itu, Nabi SAW menjanjikan pahala yang luar biasa besar. Dalam satu hadis yang sangat viral, yang hampir hadis ini pernah didengar oleh setiap muslim, bahwa pahala dari membaca Al-Quran itu adalah 10 ya, untuk setiap hurufnya, Masya Allah. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu lipatannya adalah 10. Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Itu berarti ketika kita membaca alif lam mim ada 3 huruf di situ. Alif, setiap sehurufnya kita mendapat satu kebaikan, dan kebaikannya dilipat gandakan 10. Dengan membaca alif lam mim kita sudah bisa mendapatkan 30 anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita sampai membacanya satu ayat, kita membacanya satu safhah, kita membacanya sampai dengan satu juz atau satu surat, betapa limpahan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana kebaikan-kebaikan di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sekurang-kurangnya setiap muslim punya komitmen, hadirin. Ya, ini juga saya mengajak kepada diri saya dan kepada hadirin wal hadirat untuk di Ramadan, hadirin, sekurang-kurangnya kita bisa menghatamkan 1 kali hataman. Itu berarti
dalam satu harinya minimal kita bisa membacanya 1 juz. Syukur kalau kita bisa 2 kali khataman. Syukur kalau kita bisa sampai dengan 3 kali khataman. Hadirin, bahwa kelak Al-Quran ini akan datang di hari kiamat menjadi saksi, sekaligus akan menjadi penolong, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, Al-Quran sebagai bukti kebenaran tentang agama Islam. Sekian banyak ya, bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran, yang salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian, memberikan jaminan bahwa Al-Quran yang ada pada kita hari ini itulah Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjaga dan merawat Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya sesungguhnya kami yang mulia yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra ini nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan aku sendiri yang akan menjaga terhadap Al-Quran itu. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sudah diturunkan hampir 1500 tahun yang lalu. Jaminan garansi tentang original bahwa Al-Quran ini akan terjaga, Al-Quran ini akan terkawal, Al-Quran ini tidak akan mampu dipalsukan. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat mengintervensi, menodai kesucian Al-Quran. Hadirin, dan alhamdulillah kita bersama-sama menyaksikan dari sejak Al-Quran diturunkan di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, Al-Quran terjaga dengan sangat rapi. Ini sudah satu bukti, hadirin, yang bisa dilihat oleh semua kita. Maha benar Allah dengan firman-Nya, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang menjaganya juga. Hadirin rahimakumullah, menurut para ulama ada 2 metode di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keberlangsungan dan kesucian kitab suci Al-Quran ini. Yang pertama, Al-Quran terjaga sampai hari ini. Kenapa? Karena banyaknya para hafizul Quran, karena banyaknya para hufad. Semakin banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan semakin terjaga. Itu berarti semakin tidak mudah bagi orang-orang yang ingin mengintervensi atau menodai atau memalsukan Al-Quran. Semakin banyak orang-orang yang hafal Quran, maka akan semakin banyak pula yang orang-orang yang akan mengawal keaslian kitab suci Al-Quran ini, hadirin. Yang kedua, Al-Quran terjaga kesuciannya melalui banyaknya percetakan-percetakan, banyaknya penerbit-penerbit Al-Quran, hadirin. Bisa ribuan, bahkan jutaan Al-Quran yang tercetak dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga semakin masifnya penyebaran Al-Quran membuat pihak-pihak yang ingin memalsukan Al-Quran semakin sempit ruangnya, semakin tidak menemukan kesempatan. Karena kalau mereka mau coba-coba, mau membuat Al-Quran tandingan misalnya, dengan mengotak-ngatik ayat atau mengurangi huruf, maka akan segera ketahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, inilah satu bukti kebenaran yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Semoga Al-Quran akan menjadi saksi, akan dapat memberikan syafaat bagi kita umat Islam kelak di akhirat, sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.